Mari kita mulai eksplorasi mendalam kita hari ini. Anda tahu biasanya tumpukan dokumen hukum, transkrip pengadilan, pengajuan bukti, log komunikasi, itu rasanya seperti membaca buku manual perakitan kulkas. Ya, sangat kering dan prosedural. Benar, semuanya berjalan sesuai rutinitas yang sudah bisa ditebak. Tapi pada pembedahan materi kali ini, kita melihat sebuah transkrip dari ruang sidang federal pada hari Rabu pagi baru-baru ini. Di mana rutinitas itu tiba-tiba meledak begitu saja? Tepat, apa yang berawal sebagai sengketa dokumen biasa, tiba-tiba berubah menjadi potensi investigasi kesaksian palsu atau perjuri hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Waktu yang sangat singkat untuk ukuran pengadilan federal. Sangat singkat. Nah, sebelum kita membongkar mekanismenya, saya harus menyatakan secara tegas dan jelas satu hal fundamental di sini. Dokumen-dokumen ini melibatkan tokoh politik ternama. Pam Bondi dan Melania Trump. Betul. Namun, misi kita hari ini murni membedah fakta, hukum, dan mekanismenya. Kita tidak memihak, baik ke kubu kiri maupun kanan, atau mendukung sudut pandang manapun. Kita di sini murni untuk membongkar apa yang tertulis di atas kertas, kan? Dan mengapa itu penting? Tepat sekali. Jadi, apa sebenarnya misi eksplorasi kita hari ini? Misi kita adalah memahami bagaimana sengketa dokumen biasa dapat meledak menjadi potensi penyelidikan kesaksian palsu secepat itu. Dan yang terpenting, bagaimana data tersembunyi atau metadata benar-benar mengubah wajah persidangan modern. Mari kita masuk ke dalam ruang sidang federal pada hari Rabu pagi yang mengubah segalanya itu. Mari kita bedah ini. Silahkan. Bayangkan Anda berada di sana. Pam Bondi masuk ke pengadilan dan menyerahkan sesuatu yang mengejutkan. 6 lembar foto pribadi Melania Trump. Dan foto-foto ini berdasarkan halaman 12 dari pengajuan eksibit A hingga F adalah materi yang belum pernah dipublikasikan. Iya, dan tidak pernah disetujui oleh Gedung Putih. Tapi masalah utamanya bukan cuma di fotonya, kan? Bukan. Masalahnya ada pada waktu dan tempat. 3 minggu sebelumnya, pada 31 Maret, ada kesaksian di bawah sumpah. Kesaksian yang secara eksplisit mengklaim bahwa materi semacam ini tidak pernah dibagikan. Betul. Dan kesaksian itu juga menempatkan Melania Trump di lokasi yang sangat spesifik. Lalu datanglah eksibit C. Foto ini menunjukkan realitas yang berbeda. Sangat berbeda. Foto itu menempatkannya di tempat yang sama sekali lain dari apa yang tertulis dalam kesaksian tersumpah. Seperti plot twist di akhir film detektif, bukti yang disajikan ini membongkar realitas. Dan efeknya langsung menghantam ruangan. Hakim sampai terdiam selama 23 detik. Sebuah keheningan yang sangat panjang di pengadilan. Benar. Dan yang lebih gila lagi, kata terkejut atau shocked dicatat secara resmi oleh juru tulis di halaman 7. Mengapa ini jadi masalah besar? Hal yang paling memukau di sini adalah mekanisme transkripsinya. Mantan Hakim Federal Carol Briggs menyebut bahwa pencatatan reaksi terkejut dalam bahasa transkrip adalah hal yang luar biasa langka. Wah, sungguh? Bukankah juru tulis mencatat semuanya? Juru tulis dilatih hanya untuk mencatat kata-kata yang diucapkan, bukan mendeskripsikan emosi. Jadi, ini membuktikan bahwa kontradiksi antara kesaksian di bawah sumpah dan bukti fisik itu sangat fatal. Berarti ini bukan sekedar apa yang terlihat di foto yang mengejutkan hakim ya? Bukan, melainkan angka-angka tak kasat mata yang tersembunyi di baliknya. Disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Halaman 21 dari pengajuan menyoroti soal metadata. Ya, stempel waktu atau timestamp pada eksibit B ternyata meleset 11 hari dari jadwal resmi. 11 hari? Wow. Dan eksibit D meleset 6 hari penuh. Tunggu. Bukankah ini bisa saja kesalahan manusiawi? Maksud saya, umpama misalnya zona waktu di kamera yang salah atur setelah penerbangan, atau baterai yang mati. Dorongan yang bagus, tapi analis hukum Victor Hensley mengatakan itu argumen masa lalu. Maksudnya? Metadata pada perangkat pintar modern tidak bekerja seperti itu. Mereka terus menyinkronkan waktu dan lokasi dengan menara seluler dan satelit GPS. Jadi, selisih 6 hingga 11 hari itu tidak mungkin kesalahan manusia? Tepat. Ketidakcocokan dalam skala ini tidak bisa dijelaskan sebagai kesalahan manusiawi. Dan mantan pengacara bukti federal Jonathan Marsh menambahkan poin krusial. Apa poinnya? Ketidakcocokan ini memicu tinjauan kredibilitas otomatis terhadap seluruh kesaksian. Wah. Jadi seluruh dokumen kesaksian dianggap tercemar? Betul. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Hakim melihat ini sebagai pola kebohongan. Jadi, apa arti dari semua ini? Karena pola inilah, hakim langsung bergerak agresif.
Pihak lawan menyadari bahayanya dan meminta penundaan atau reses. Yang mana langsung ditolak oleh hakim. Ya, ditolak mentah-mentah. Pada pukul 9:54 pagi, hakim memerintahkan foto disegel. Dan pada 11:30 pagi, surat panggilan atau subpoena dikeluarkan untuk sumber foto. Total waktu dari awal hingga surat panggilan keluar hanya 1 jam 43 menit. Dalam sistem peradilan federal, ini ibarat kecepatan cahaya, kan? Sangat gila. Dan jangan lupa, pada pukul 10:03 pagi, hakim mengeluarkan perintah sua sponte. Tanpa diminta oleh pihak manapun. Pengacara Bondi bahkan keluar gedung dalam diam tanpa bicara ke pers. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, mengutip pengacara litigasi konstitusional Rachel Simmons, perintah sua sponte ini luar biasa. Karena hakim biasanya bertindak seperti wasit yang menunggu aduan ya. Tepat. Perintah sua sponte berarti hakim melihat bukti ini jauh lebih signifikan daripada yang diperdebatkan kedua belah pihak. Hakim federal seumur hidup kan tidak punya alasan politik untuk bergerak cepat. Benar, mereka bergerak cepat murni karena buktinya sangat serius. Hakim ingin tahu siapa yang menyentuh foto-foto ini. Dan ternyata petunjuknya ada di sebuah detail kecil yang dilewatkan oleh semua media pagi itu. Di halaman 34. Ya, catatan kaki 11. Misteri catatan kaki 11. Ini seperti umum-umukan pintu rahasia di dalam denah rumah yang sudah Anda kenal. Catatan kaki itu menunjukkan log komunikasi. Ya, yang membuktikan bahwa foto-foto itu ditransmisikan secara digital ke setidaknya satu pihak ketiga sebelum mencapai tim Bondi. Satu catatan kecil mengubah ruang lingkup persidangan dari 2 pihak menjadi 3 pihak. 3 pakar hukum terkemuka bahkan menyebut langkah ini agresif. Mengapa demikian? Menurut Jonathan Marsh, Anda tidak memasukkan pihak ketiga dalam catatan kaki pengajuan resmi, kecuali Anda sedang bersiap untuk menyebut nama mereka dalam subpoena. Tembakan peringatan yang nyata. Dan pengacara sumber foto anonim langsung merilis pernyataan, kan? Betul. Mereka menyatakan bahwa kliennya akan bekerja sama sepenuhnya. Apakah itu taktik perlindungan? Jelas, pihak ketiga tersebut tahu perintah hakim akan datang dan berusaha mendahuluinya. Mengamankan foto pribadi bukan berarti cara memperolehnya itu legal. Tentu saja pihak lawan tidak tinggal diam. Tim Melania merilis pernyataan bahwa gambar diperoleh tanpa izin. Mereka menyebutnya sebagai invasion of privacy atau pelanggaran privasi. Ya, dan kritikus Bandi mengatakan ini manuver politik untuk mempermalukan. Bahkan mantan pengacara privasi Linda Crawford setuju bahwa ini langkah hukum yang agresif. Namun, Profesor Daniel Cho, seorang pengamat netral, menyebut perintah hakim bisa jadi bersifat protektif untuk melindungi privasi. Sementara tim Bondi menyatakan bukti diperoleh secara sah. Tapi, ini memunculkan pertanyaan kritis. Silahkan. Jika foto tersebut benar-benar diambil secara pribadi dan mungkin didapatkan tanpa izin yang jelas, apakah relevansi hukumnya bisa mengalahkan hak privasi seseorang? Secara objektif, itu adalah poin balasan yang sangat adil. Tapi di pengadilan ada hal lain yang terjadi, kan? Betul. Tim Melania melewatkan jendela prosedural yang krusial. Mereka tidak mengajukan motion to exclude untuk memblokir foto sebelum diserahkan. Oh, jadi mereka terlambat menolak buktinya. Tepat sekali. Karena jendela itu terlewat, foto itu kini masuk dalam catatan secara permanen. Terlepas dari perdebatan soal privasinya. Iya. Fakta bahwa foto itu membantah kesaksian tersumpah yang ada di halaman 17 Eksibit C tetap tertulis dalam catatan dan tidak akan hilang. Jadi sidang hari Jumat tanggal 25 April nanti akan sangat menentukan. Sangat. Ada 3 kemungkinan hasil terkait lacak balak ini, tapi yang jelas kerusakan kredibilitasnya sudah terjadi. Mengapa drama ruang sidang elit ini harus diperhatikan oleh Anda para pendengar kita? Karena hal yang sama bisa terjadi pada siapa saja. Teknologi ini menjebak jutaan orang biasa setiap tahun. Terdapat lebih dari 40 juta proses hukum perdata dan federal setiap tahun di Amerika Serikat, kan? Betul, dan catatan pribadi, foto di ponsel pintar, serta layanan cloud semakin sering disita sebagai bukti. Kasus ini menjadi presiden nyata bagi para hakim. Mereka kini memperlakukan metadata foto sebagai alat pembantah kesaksian secara instan. Bayangkan skenario ini. Anda terlibat sengketa perdata biasa. Anda bersumpah Anda berada di rumah pada malam tertentu. Lalu tiba-tiba pengacara lawan meminta data perpustakaan foto Anda. Dan mereka menemukan foto liburan dengan timestamp dan data GPS yang membuktikan Anda berbohong. Padahal Anda tidak mempostingnya dimanapun. Itulah mengapa firma-firma hukum saat ini sedang panik dan memperbarui panduan praktik terbaik mereka terkait metadata. Intinya,
Jika Anda pernah menyatakan lokasi Anda di bawah sumpah, sebuah foto digital kini dapat membuktikan Anda berbohong dengan jauh lebih cepat daripada saksi manusia manapun. Kecepatan dan presisi dari jejak digital itu benar-benar tidak terbantahkan. Sebagai ringkasan, sidang yang akan datang pada hari Jumat, 25 April jam 10:09 pagi adalah penentuan. Sidang itu akan menentukan arah kasus ini ke depannya. Ya, apakah ini tetap menjadi sengketa dokumen biasa, atau meledak menjadi investigasi kesaksian palsu dan pelibatan pihak ketiga secara formal? Dan sebelum kita selesai, saya punya satu pemikiran provokatif untuk direnungkan oleh para pendengar. Apa itu? Jika metadata tersembunyi dari beberapa lembar foto pribadi mampu meruntuhkan kesaksian tersumpah di pengadilan federal hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, seberapa aman sebenarnya narasi kehidupan kita sendiri? Pertanyaan yang bagus. Karena setiap foto kasual yang kita simpan di saku kita, secara diam-diam terus bersaksi tentang di mana kita berada dan kapan kita berada di sana. Sebuah pemikiran yang pasti akan membuat Anda berpikir 2 kali soal data digital Anda. Terima kasih telah ikut bersama kami dalam eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah kritis dan kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya.